Belakangan ini banyak orang mulai menelusuri sejarah pemikiran Islam dan menemukan nama Mu'tazilah. Sebagian penasaran, siapa mereka? Apa yang mereka yakini? Dan kenapa bisa dianggap sesat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita bahas dengan jelas, berdasarkan sejarah dan dalil yang kuat. Asal-usul Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul pada awal abad kedua Hijriyah. Pendiri pertamanya adalah Washil bin Atta, murid dari Hasan al-Bashri. Suatu hari ketika membahas tentang orang Islam yang berdosa besar, Washil mengatakan, open quote, orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, tapi berada di manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Close quote. Mendengar itu, Hasan al-Bashri berkata, open quote, itazala anna Washil, Washil telah memisahkan diri dari kami. Dari kata itazala inilah muncul nama Mu'tazilah, artinya kelompok yang memisahkan diri. Prinsip utama Mu'tazilah, mereka punya 5 prinsip pokok yang mereka sebut al-usul al-khamsah, at-tauhid. Tapi versi mereka, Allah tidak punya sifat-sifat yang berdiri bersama zatnya. Al-adl, mereka menuntut keadilan Allah harus sesuai logika manusia. Al-watwa al-wa'id, janji dan ancaman Allah pasti terjadi tanpa pengecualian. Al-manzilah bainal manzilatain, pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir. Amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tapi sering mereka gunakan untuk menentang penguasa. Pandangan mereka tentang Allah yang paling berbahaya dari Mu'tazilah adalah pandangan mereka tentang zat dan sifat Allah. Mereka berkata, open quote, Allah tidak memiliki sifat yang berdiri bersama zatnya. Close quote. Artinya, mereka menolak sifat-sifat seperti tahui, sama, mendengar, basyar, kalam, berfirman. Karena menurut mereka itu menjadikan Allah punya bagian-bagian. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat Allah bukan makhluk dan bukan terpisah dari zatnya. Sifat-sifat itu melekat padanya sesuai keagungan dan kesempurnaannya. Mu'tazilah dan rasionalisme. Mu'tazilah dikenal sangat mengagungkan akal. Kalau ada ayat atau hadits yang tidak masuk akal menurut mereka, maka mereka akan tawil, memalingkan maknanya. Contohnya, tentang melihat Allah di akhirat, Allah berfirman, open quote, wujuhun yawma'idin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Wajah wa iman pada hari itu berseri-seri, memandang kepada Tuhannya. Padahal kuliah mendah, close quote. Tapi mereka menolak makna memandang secara literal. Mereka menafsirkannya jadi mengharap rahmat Allah, bukan melihat dengan mata. Padahal Rasulullah SAW bersabda, open quote, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Namun mereka tetap menolak, karena logika mereka bilang, melihat Allah tidak mungkin, sebab Allah bukan benda. Pandangan tentang Al-Quran. Mereka juga berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menurut mereka, open quote, kalau Allah berfirman berarti ada suara, dan suara pasti makhluk. Close quote. Maka mereka simpulkan, Al-Quran itu ciptaan Allah. Inilah sebab munculnya fitnah besar di masa Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai mihnah, inkuisisi. Banyak ulama dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal tetap teguh mengatakan, open quote, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Close quote. Catatan, bedakan antara Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran dalam bentuk kitab mushaf yang sekarang. Yang dimaksud Imam Ahmad adalah Al-Quran sebagai kalamullah, sifat Allah yang qadim, bukan ciptaan. Sikap tegas Imam Ahmad inilah yang akhirnya menyelamatkan akidah umat dari pengaruh Mu'tazilah. Dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk Allah berfirman, open quote, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrik meminta perlindungan padamu, lindungilah dia sampai ia mendengar kalam Allah firman Allah. Allah tidak mengatakan hingga ia mendengar kalam ciptaan Allah, tapi kalam Allah. Artinya firman Allah itu sifatnya, bukan makhluk. Kenapa Mu'tazilah dianggap sesat? Para ulama menganggap Mu'tazilah sesat bukan karena mereka pakai akal, tapi karena mereka menolak nash yang jelas dengan akal sebagai hakim utama.